Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Keluarga Negara. Hari ini kita akan membahas isu yang sering luput dari perhatian publik, yaitu status hukum dan perlindungan sosial bagi pengemudi ojek online di Indonesia, yang ternyata posisi mereka dalam hukum ketenagakerjaan masih abu-abu. Bersama saya sudah hadir Bapak Antoni Maggi sebagai seorang praktisi hukum di ketenagakerjaan dengan pengalaman yang luas. ya. Dalam menangani kasus-kasus hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Beliau juga merupakan aktif memberikan advokasi serta kajian mengenai kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Selamat datang Pak, terima kasih sudah berkenan dan hadir bersama kami. Oke, dalam UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 menyebut ada 3 unsur di hubungan kerja. Ada pekerjaan, ada perintah, dan upah. Dalam praktik pengemudi ojek online itu tampak memenuhi ketiganya. Bagaimana Bapak menilai penetapan mereka sebagai mitra bukan pekerja? Padahal mereka udah dapat 3 ini, tapi mereka tetap digolongin sebagai mitra gitu. Apakah istilah mitra yang digunakan itu digunakan sebagai celah dalam hukum yang dapat mengurangi hak-hak yang dijamin oleh hukum? Kalau saya lihat itu memang kemitraan itu definisinya berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia dan juga Black Law itu kan bermitra ya. Bermitra itu kita bekerja sama. Nah, kedudukannya adalah sesama equal. Berbeda dengan kalau misalnya kita sebagai pemberi kerja dan diberikan kerja, itu ada kedudukan hak dan kewajibannya. Nah, oleh karena itu memang dalam hal kemitraan ini memang perlu lebih dispesifikkan lagi dalam arti bagaimana nanti ojol-ojol ini bisa mendapatkan haknya lebih baik, perlindungan sosialnya lebih baik kepada para ojol ini. Itu sih. Oke, baik. Kemudian kalau menurut Bapak reformasi sistem apa yang realistis biar lebih berkeadilan untuk pengemudi? Berkeadilan di sini kan untuk kehidupan dari pihak ojol ini sendiri. Nah, pihak ojol ini sendiri dalam arti kalau misalkan bisa diberikan hak-haknya dalam arti perlindungan seperti BPJS, kemudian juga misalkan ada kecelakaan pada saat mereka bekerja, itu kan lebih baik. Jadi perlindungan dari segi hukumnya pun mengcover itu semua, sehingga nantinya driver-driver ini ketika mereka bekerja tidak khawatir juga kan ya. Nah, itu yang bisa kalau saya lihat mereka itu seharusnya bisa mendapatkan itu. Tapi ini kan nanti tergantung dari pemerintah polisinya. Nah, itu kebijakannya, aturannya mungkin yang harus lebih diterapkan. Oke, baik, siap. Oke, terima kasih Pak. Buat yang selanjutnya itu dalam pasal 28 ayat 3 UUD 1945 itu kan 28H ya, ayat 3 Undang-Undang 1945 itu kan disebutkan bahwa menjamin hak setiap warga negara atas jaminan sosial. Namun nyatanya kan belum banyak ojek online yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, menurut Bapak bagaimana buat keadaan ini? Apakah hal tersebut dapat dipandang sebagai perlakuan tidak setara oleh negara terhadap pekerja platform sehingga hak konstitusional mereka itu nggak terpenuhi yang tadi disebutkan, atau ada dasar hukum atau alasan kebijakan yang menjelaskan kondisi tersebut? Oke. Terkait dengan Undang-Undang 1945 tadi. Iya, pasal 28 dalam arti yang tadi menjamin hak setiap warga negara atas jaminan sosial. Jaminan sosial. Oke. Ya. Memang secara menyeluruh semua sebagaimana pasal 28 diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar ini juga semua memang harus kita mendapatkan jaminan sosial. Baik selain ojek online pun semua warga negara pun harus mendapatkan jaminan sosial. Dalam arti apa? Pihak yang mungkin perlu dibantu oleh pemerintah itu harus lebih dibantu. Tapi kalau orang yang sudah dia bisa berdiri sendiri, mungkin pemerintah itu tetap harus membantu pun, tetapi berbeda dengan orang yang di bawahnya. Nah, itu memang dalam Undang-Undang 45 itu pasal 28 tersebut seharusnya pemerintah sangat concern di sini, sangat
concern membantu perlindungan terhadap seluruh warga negara kita gitu. Oke, baik. Nggak tanpa terkecuali ya? Tanpa terkecuali. Kalau saya lihat walaupun di sini mas-mas ini terkait dengan ketenagakerjaan, tetapi ketenagakerjaan terhadap ojek online, tetapi saya lihat ini harusnya semua mereka punya jaminan dalam sosial, dalam arti kalau misalkan sakit, mereka tidak mampu, walaupun pemerintah sekarang kan sudah JIS ya kalau nggak salah itu ya, jaminan, maksudnya orang-orang yang di bawah kurang baik hidupnya gitu ya, itu sudah diberikan ya, sudah diberikan kartu untuk mereka berobat di setiap daerah. Memang masih belum sempurna, tapi itu sudah dilakukan gitu ya. Nah, kayak kecelakaan kerja, jam sostek itu juga untuk orang-orang seperti itu memang ada juga gitu ya, memang sudah pemerintah lakukan itu semua. Nah itu kan hanya memang masih ada masalah, ada problematik, yaitu hal yang wajar, tetapi setidaknya itu sebagai bukti dari pemerintah sudah melakukan itu semua ya. Nah hanya tinggal kemerataannya aja semuanya ini, biar bisa berjalan secara baik gitu. Di berbagai sektor ya? Di berbagai sektor, kalau saya lihat gitu. Oke, siap-siap. Kalau melihat kondisi ini kan, kira-kira kalau menurut Bapak, pasal atau regulasi mana yang seharusnya itu direvisi, atau sekiranya itu dari kita sendiri itu perlu ada tambahan undang-undang baru ya buat nge-cover yang ojol ini, ojek online? Kalau ojek online ya, kalau ojek online itu mungkin ini saya belum membacanya secara pasti Mas ya. Belum membaca secara pasti aturannya itu. Nah ini hanya yang dalam cipta kerja ini tidak ada tentang kemitraan ini diatur. Nah ini peraturan dari Kemenaker ini yang harus lebih menjelaskan itu secara lebih ngerti. Ya maksudnya runtutannya, lebih detailnya terkait kemitraan ini. Nah itu mungkin yang nanti ya dibahas itu di dalam peraturan pemerintah itu. Iya. Yang udah tugas pemerintah buat dan pemerintah sendiri. Iya, pemerintah sendiri. Siap. Mungkin mau lanjutin. Iya. Berarti yang ketiga ya? Yang keempat. Iya. Menurut Bapak, apakah perlu ada kewajiban platform kayak tadi kan kita bahasnya undang-undangnya kosong, nggak ada gitu mengatur soal ojol. Nah, apakah perlu ada kewajiban nih untuk platform memberikan perlindungan tambahan kayak asuransi kecelakaan, jaminan kesehatan, atau tunjangan dasar meskipun mereka dikategorikannya mitra gitu? Kalau misalkan gini, sebenarnya ini kan walaupun bermitra ya, ini kan ada bisnis dan keuntungan. Nah ini tinggal kalau misalnya saya setuju dalam arti mereka ojek online ini diberikan jaminan sosial, kecelakaan, kemudian apalagi itu tunjangan dasar gitu. Setuju saja saya bisa seperti itu. Hanya kan permasalahannya ini kalau orang bisnis melihatnya dari kepastian dalam hal berbisnis ya. Nah itu mungkin nanti ya itu mungkin pemerintah yang harus mengaturnya itu. Jadi jangan sampai orang berbisnis juga susah. Dalam arti kalau misalnya merugikan untuk apa gitu kan ya. Nah itu kan harus ada setidaknya hitungannya ya, hitungan. Nah itu tugasnya pemerintah untuk meregulasi itu semua, membantu semua. Dalam arti ya jaminan sosialnya, ya kalau bisa ada tunjangan hari tuanya mereka bekerja, nah itu semua harus diinikan, gitu, diatur gitu secara lebih spesifik. Kalau benar-benar fokus di ojek online aja, ya aplikator bisa aja rugi ya? Ya, nantinya kita ya ada perhitungannya itu kan, itu juga kan ya kita sebagai konsumen juga kan, nah itu kan juga berdampak semuanya itu, karena berhubungan semuanya gitu. Kalau dari segi bisnis ya, nah itu kan harus diperhitungkan semua gitu. Nah memang ya itu tugasnya ada di situ pemerintah sebagai regulatornya, pebisnisnya juga, dan juga penggunanya sebagai mitranya. Ojek online itu bagaimana saling keterkaitan, dan juga harus dilihat nanti dari konsumennya juga kan, mungkin ya. Kalau mahal ya susah juga ya nantinya ya. Iya, karena ini orang manajemen semua kan, masih hitung-hitungan kan. Nah itu aja kewajaran bagi mereka sebagai pebisnis bagaimana. Jadi nggak bisa disalahin tuh pebisnis
bisnisnya kan, nah Gojek kayak gini. Iya. Aduh, bisa contoh tuh. Iya. Ya makanya kalau saya lihat bukan, ya mereka mengerti aturan hukum dan mereka lihat dari potensi bisnis ya. Iya. Itu sih. Tapi enggak sih, mereka secara tidak langsung tapi kayak memanfaatkan ya kekosongan hukum ini gitu, jadi kayak lebih untung lah kita bilangnya. Ya. Ya. Ya, kalau orang manajemen melihatnya seperti apa? Itu adalah suatu opportunity mungkin. Hanya bisa lihat dari segala sisi kan? Iya itu, yang paling penting gitu. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya kalau misalnya ini ada regulasi baru yang dibuat, bagaimana kita bisa memastikan implementasi dan pengawasannya itu berjalan efektif atau enggak hanya menjadi regulasi di atas kertas gitu? Oke. Nah, kalau seperti itu kan sebenarnya sudah ada kebijakan bagaimana supaya aturan itu efektif ya. Aturan itu efektif. Sebenarnya di negara kita ini kan ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, kalau eksekutif itu dia membuat kebijakan aturan, legislatif mengawasinya kan, yudikatif terkait tentang Mahkamah Agung kan ya, untuk penegakan hukumnya. Nah itu ya kalau mau efektif sebagai itu, nah sebagai regulator gitu, jangan ikut campur terhadap kepada pengusahanya. Begitu pula efektifnya aturan itu saling dalam arti gini, contohnya ya, ini saya kasih contoh. Ini ada pemerintah memberikan regulator, terus ada pengusaha untuk melaksanakan bisnisnya atau apa. Jangan sampai pemerintah pun ikut serta di dalam bermain bisnisnya gitu. Ya. Nah, ini penegakan hukumnya juga ada terpisah kan. Nah, jangan sampai misalnya penegak hukumnya pun ikut di dalam bisnisnya juga gitu. Walaupun misalnya ingin membantu gitu. Tetapi kalau misalnya mereka membantu seperti itu, nanti kacau ya. Iya. Ya, jadi harus setidaknya kalau mau efektif aturan itu yang tadi itu ya tupoksinya masing-masing gitu. Jadi sebagai regulator, sebagai usahanya, terus sebagai penegak hukumnya gitu. Jadi jangan sampai tercampur ikut. Karena kalau misalnya tercampur ya nantinya nggak enak kan. Iya. Saling nggak enak. Benar-benar. Iya itu sih. Kalau mau efektifnya aturan terkait tadi itu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Jadi kalau misalnya nih ada driver yang merasa dirugikan, misalnya upahnya dipotong sepihak atau kehilangan hak jaminan sosial, apakah mekanisme penyelesaian sengketa yang ada cukup efektif atau cuma formalitas aja gitu? Saat ini kan memang belum ada aturan ya masalahnya terkait ini, masih ada kemitraan itu semua. Nah, kalau misalnya kepada hubungan industrial, PHI ini adalah pekerja dan pemberi kerja terkait itu semua. Dan ini kalau kemitraan ini makanya masuknya kemana? Bisa dilakukan mungkin gugatan perbuatan melawan hukum kepada pengadilan negeri itu. Tapi kalau untuk PHI ini memang tidak ada hubungan kerja, tidak ada kontrak gitu. Itu sih. Oke, berarti dari bawah sendiri tuh memang melihat adanya kekosongan hukum di sini sebagai untuk pengemudi ojek online, dan sudah seharusnya buat bukan cuma pengemudi ojek online aja, tapi buat seluruh sektor, seluruh orang tuh perlu buat dapat jaminan sosial. Jangan dibuat ambigu sehingga dari aplikator pun itu kayak bingung kan mau pasang regulasinya, tapi mereka yang malah disalahin kayak gitu. Dan sudah seharusnya buat pemerintah tuh menegakkan regulasi, bukan nunggu dari aplikator buat bikin regulasinya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Iya. Makasih juga sama. Semoga diskusi ini bisa jadi bahan refleksi bukan cuma bagi pemerintah tapi bagi kita semua sebagai masyarakat yang menggunakan layanan ini. Oke, sekian, terima kasih. Selamat.